Papa saya nggak pernah punya waktu untuk saya sangat kekurangan kasih Bapak. Sedangkan ibu saya gampang marah, saya sering kali dipukul sama ibu saya. Saya tidak menduga bahwa abang saya melakukan pelecehan seksual terhadap saya yang masih di bawah umur. Aku nggak mau nginget semuanya. Lebih baik aku nggak ada. Saya ingin bunuh diri, saya ingin mengakhiri hidup saya, tapi saya nggak. Hati saya bilang jangan. Saya dibesarkan di keluarga yang sangat-sangat bisa dikatakan miskin lah ya, di bawah sederhana. Kami sangat miskin. Papa saya nggak pernah punya waktu untuk saya sangat kekurangan kasih Bapak. Sedangkan ibu saya itu sangat kasar dan gampang marah. Saya sering kali dipukul sama ibu saya. Kemana lagi si ayahmu? Pulang pergi seenaknya, nggak ngasih uang sepersen pun. Capek aku hidup gini terus. Ya ampun, Laura, apaan ini? Bukan bantuin ibu kamu, malah bikin rumah kayak kapal pecah gini. Aku cuman bikin gelang, Bu. Gelang? Gelang buat apa? Bisa bikin kita makan? Hah? Makan aja susah, masih aja main gak jelas. Setelah usia 13 tahun, ibu saya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Ayah, kakak, lihat, bagus nggak? Minggu setelah ibu meninggal dunia, abang saya datang dari Jakarta. Kak, Saya tidak menduga bahwa abang saya melakukan pelecehan seksual terhadap saya yang masih di bawah umur. Dan saya juga kaget gitu, kenapa dia melakukan itu? Saya itu adiknya. Aku nggak mau nginget semuanya. Lebih baik aku nggak ada. Di situ saat saya menerima itu semua, saya cuma teriak di batin saya, ya Tuhan, hidup saya sudah hancur. Saya ingin bunuh diri, saya ingin mengakhiri hidup saya, tapi saya nggak. Hati saya bilang jangan, saya harus tetap bertahan hidup. Gelangku mana? Akhirnya saya lari dari rumah, saya pergi ke kota lain yang dekat dengan kampung saya. Saya bekerja di rumah makan. Karena bos saya baik ya di mata saya curhat sama beliau. Tapi saya tidak menduga bahwa bos saya mengkhianati saya. Justru dia menjual saya kepada kenalannya, dia memberikan saya minuman sehingga saya mabuk. Setelah itu, setelah saya sadar bahwa semua sudah terjadi, saya berpikir kalau saya bisa dijual orang dan orang mendapat keuntungan, kenapa nggak saya aja yang harus cari uang sendiri gitu. Saking saya kecewa dan putus asa saat itu, itulah pikiran iblis yang masuk ke dalam diri saya. Akhirnya saya masuk ke lokalisasi tidak jauh dari tempat itu.
Ya mau udah hancur. Hancurin aja sekalian. Aku gak pernah minta dan gak mau hidup kayak gini. Capek. Saya mulai dewasa, usia saya mulai 21 tahun, saya sudah mengerti bahwa kehidupan yang saya jalani adalah salah. Aku masih bisa perbaiki ini semua, kan? Tapi saya nggak ngerti saya harus gimana. Saat saya galau, saya bermimpi masuk ke dalam gereja. Terus ada teman yang Kristen, teman saya justru memberitahu bahwa kalau kamu sudah dijamah sama Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah, di situ saya ingin tahu lebih banyak Yesus itu siapa. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan orang Kristen itu. Akhirnya saya diantar ke sebuah gereja. Saya ceritakan semuanya. Saya dibimbing selama 1 bulan dibaptis. Setelah dibaptis, saya keluar dari kolam baptisan itu, saya menerima Roh Kudus. Saya merasa bahwa seperti orang dibangunkan dari tidur. Saya kaget gitu loh. Kok saya baru kayak sadar gitu kan. Akhirnya saya kalau buka HP gitu ya atau nonton TV, saya selalu mencari acara-acara Kristen kayak kesaksian atau apa semuanya. Saya gagal fokus nih saat melihat acara Solusi TV. Kok judulnya Solusi? Seperti hidup saya yang memang betul-betul butuh solusi seperti itu kan. Saya senang gitu dengan judul mereka Solusi. Akhirnya saya nonton terus acaranya. Di sana banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan saya. Bahkan ada satu kesaksian yang sama seperti saya, kurang lebih seperti itu. Dia aja bisa bangkit gitu ya. Kenapa saya nggak bisa bangkit seperti itu? Sebagai orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, saya kan dari non-Kristen, saya tidak mengerti dan tidak pernah ada yang ngajarin kekristenan itu bagaimana, Kristen itu seperti apa, Kristen itu gimana sih gitu. Itu benar-benar saya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Akhirnya ya udah saya hubungi tim Solusi karena memang kan keluarga saya non-Kristen. Di sana saya diterima baik, mereka ramah, saya sharing, mereka sudah seperti saudara, mereka kasih jalan keluar yang baik tentang iman dan pengharapan dan terus percaya kepada Tuhan. Di situ saya mulai merasa nyaman. Akhirnya saya beranikan diri untuk menceritakan siapa diri saya supaya ada masukan lagi gitu kan dari mereka bagaimana saya harus hidup, bersikap dan sebagainya. Yang membuat saya sangat diberkati untuk kehidupan saya selanjutnya adalah saya harus tetap menjadi saksi Tuhan. Kalau dipikir kayaknya mustahil, nggak banget gitu. Maksudnya apa sih, saya siapa gitu. Tapi saya mencoba untuk belajar bagaimana menjadi seorang yang kuat dulu gitu. Bertahan, jadi iman saya harus kuat dulu. Saat saya kesulitan dalam segalanya, baik secara ekonomi, karakter, pengendalian diri, Tuhan selalu kirim tim CBN untuk chat saya, Ibu Laura bagaimana kabarnya ya Tuhan. Perhatian sekecil itu tapi bagi saya sangat besar ya. Saya lagi galau, saya nggak tahu apa-apa, tim Solusi hubungin saya, menanyakan kabar saya curhat lagi dengan masalah yang baru di keseharian saya gitu. Mereka tidak berhenti untuk menanyakan kabar saya, mensupport saya seperti itu. Jadi saya seperti menemukan saudara ya. Mereka melayani saya benar-benar saat saya di Lampung juga saya susah. Mereka sangat memberkati saya dengan nasihat, dengan doa seperti itu. Renungan saya ketika saya mengingat kembali 10 tahun atau belasan tahun yang lalu dalam masa lalu saya, kenapa nggak dari dulu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Seandainya dari dulu saya kenal Tuhan, mungkin saya sampai saat ini tidak memiliki masa lalu yang buruk. Seandainya hidup ini bisa diulang 2 kali, saya ingin memperbaiki semuanya. Tapi saya juga pernah berpikir, kenapa saya harus besar di keluarga yang toksik seperti itu. Papa mama yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, saudara yang seperti ini. Saya menyesali semua itu, tetapi saya sangat bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan Tuhan juga menolong dari karakter saya. Bagaimana jujur ya kalau saya disakiti, saya rasanya ingin balas, saya rasanya ingin memukul mereka dengan geram, sakit hati seperti itu. Saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Tapi Tuhan itu selalu bilang, ingatkan saya dengan firman-Nya,
kasihilah musuhmu. Jadi ya ampun, berat banget gitu ya rasanya sebagai manusia kalau disakitin itu ingin balas gitu, ingin pukul atau apa dengan perkataan mereka yang sangat-sangat sadis buat saya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu menolong saya juga karena firman-Nya yang begitu indah, kasihilah mereka. Akhirnya saya hanya bisa diam, menahan diri, masuk ke kamar saya nangis, ya udah itu aja yang saya bisa lakukan. Kalau ada orang yang menyakiti saya berdoa untuk mereka seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Di kehidupan sehari-hari saya sekarang, saya banyak perubahan yang saya alami. Meskipun kalau dari secara emosi mungkin saya baru berkurang 50% ya. 50%-nya saya masih bergumul, masih bergumul lagi. Tapi saya mencoba untuk terus berusaha karena belajar dan berproses itu, saya rasa mungkin seumur hidup saya harus berjuang melawan diri saya, menerima diri saya. Saya punya dosa yang sangat banyak kepada Tuhan. Saya harus sadar diri bahwa saya adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa. Saya aja diselamatkan sama Tuhan gitu kan. Kalau saya nggak mengampuni, berarti saya tidak menyadari bahwa saya adalah orang yang menerima pengampunan yang begitu besar. Jadi saya harus mengampuni siapapun yang menyakiti saya, baik orang lain, keluarga, saudara, baik siapapun aja, orang jauh atau terdekat, saya harus ampuni semuanya seperti Tuhan sudah menerima saya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Enggak, kamu gak boleh kembali ke masa lalu kamu. Jika kamu merasa gagal dalam hidupmu atau terpuruk karena masa lalu yang menimpamu, ingat, kamu tidak sendirian. Masih ada harapan, masih ada pertolongan. Sama seperti Ibu Laura yang menghubungi nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri di dalam keterpurukannya hingga akhirnya dikuatkan dan dipulihkan. Bagaimana dengan kamu? Jika hari ini kamu merasa sendirian, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak sendirian dan inilah waktumu untuk dipulihkan.